Sepasang suami istri di Bandung penderita sakit stroke memberikan kisah inspiratif bagi para stroker. Tidak hanya sebagai motivator, juga sebagai teman belajar bagi anak-anak di sekolah dasar yang kurang mampu. Dibi Permana dan Bambang Irianto sepasang suami istri warga Kelurahan Cincing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung penderita stroke sudah 12 tahun. Wanita Parumbaya yang berumur 56 tahun ini menghabiskan waktunya dengan mengurus dan mengajari suaminya yang menderita stroke motorik kanan dan afasia global atau lupa ingatan. Dengan semangat Dipi memberikan ilmu sebagai teman belajar bagi anak-anak sekolah dasar yang mayoritas kurang secara finansial di lingkungannya. Menurut Dipi buka kelas bimbingan belajar dari tahun 2000, jadi sudah sebanyak 23 angkatan. Namun ada yang membayar dan tidak membayar. Dirinya hanya ingin membantu dengan ilmu yang dimilikinya dengan penuh keikhlasan. Kejadian suami saya stroke, saya jalan masih diseret waktu itu. Jadi masih sama-sama pasien ya waktu itu. Suami saya koma seminggu, begitu sadar dia afasia global. Memorinya hilang, bahasanya hilang, persepsinya hilang, motorik kanannya terganggu. Jadi kita kompak, aku kena motorik kiri, suamiku kena motorik kanan. Suamiku lebih parah, jauh lebih parah dari aku. Dia seperti bayi yang baru lahir tapi dengan size yang besar. Jadi aku harus ngajarin semua hal dari awal. Gimana sih kayak ngajarin bayi? Harus mengajari lagi angka, abjad, dan segala macam benda. Dan karena dia afasia, agak kesulitan. Dr. Budi selaku dokter neurologi dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Bandung mengatakan ada dua jenis stroke yaitu minor dan mayor atau stroke ringan dan stroke berat. Ada 4 faktor resiko yang harus dihindarkan penyakit stroke yaitu rokok, hipertensi, kencing manis, dan lemak. 80% stroke terjadi karena pembuluh darah yang dialami dari penyakit jantung, bisa karena hipertensi atau kelainan dari pembuluh darah. Nah, tergantung lokasi dan luasnya lesi kerusakannya nanti gejalanya lain-lain Pak. Jadi ada yang disebut minor, ada yang disebut mayor gitu. Kalau luas itu gejalanya berat, kalau ringan gejalanya lebih sederhana. 5 macam sebetulnya. Yang paling banyak adalah sumbatan. Nah itu memang penyebabnya biasanya ada faktor risiko, terutama hipertensi ya harus terkontrol, kencing manis harus dikontrol, kemudian rokok dan makanan banyak lemak jenuh, di samping faktor-faktor lain yang tersering itu 4 itu, jangan merokok, jangan makan lemak jenuh, hipertensi dan diabetes harus dikontrol. Kemudian yang jenis kedua dari jantung penyebabnya yang disebut cardioembolic stroke. Jadi di jantung itu memproduksi bekuan darah kemudian mengalir ke otak. Itu memang. Perilaku hidup sehat bagi kehidupan perlu karena meningkatkan kesadaran tentang bahaya-bahaya penyakit termasuk stroke.